am going to continue telling you more about the Sustainable Development Goals. Let's talk about the third one, health and well-being. Let's go! Did you know that you can even... Permasalahan masyarakat yang akan diambil kali ini ialah sulitnya akses kesehatan di daerah terpencil, terkhusus di seberang utara Pulau Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Solusi yang diberikan berupa telemedicine yaitu dari telekomunikasi yang memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk melakukan konsultasi jarak jauh dengan pasien melalui video conference atau aplikasi telemedicine. Hal ini memungkinkan pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be Berikut beberapa proses pembuatan alat inovasi telemedicine. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Menentukan tujuan dalam menciptakan alat telemedicine seperti memantau kondisi pasien jarak jauh, memberikan konsultasi medis online, atau menghubungkan pasien dengan dokter secara virtual. Yang kedua adalah riset dan perencanaan. Lakukan riset tentang teknologi telemedicine seperti bagaimana alat-alat tersebut bekerja, identifikasi kekurangan atau masalah yang dapat disesuaikan dengan inovasi, serta buat rencana yang jelas tentang fitur dan fungsi yang ingin kita tambahkan dalam alat telemedicine Anda. Yang ketiga adalah desain alat. Buat desain alat telemedicine dengan pertimbangkan faktor seperti portabilitas, kemudahan penggunaan, keamanan data, dan kompatibilitas dengan perangkat lain. Yang keempat adalah pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk alat telemedicine Anda. Ini mungkin melibatkan pemrograman, pengembangan aplikasi, desain rangkaian elektronik, dan integrasi sensor atau perangkat medis lainnya. Yang kelima adalah uji coba dan evaluasi. Setelah alat telemedicine selesai dikembangkan, lakukan uji coba untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi terhadap feedback dari pengguna dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam adalah paten dan regulasi. Yang ketujuh adalah peluncuran dan pemasaran. Buat strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan alat telemedicine kepada masyarakat dan profesional medis. Serta proses pembuatan alat inovasi telemedicine adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam berbagai bidang seperti teknologi, kedokteran, dan desain. Pertama, infrastruktur dan teknologi. Pastikan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan kecepatan yang cukup, serta perangkat telekomunikasi yang diperlukan seperti smartphone, tablet, atau komputer dengan kamera dan mikrofon yang baik. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Sosialisasikan konsep dan manfaat telemedicine kepada masyarakat. Berikan pelatihan kepada tenaga medis dan pasien tentang penggunaan platform telemedicine, termasuk cara mengakses, mendaftar, dan berkomunikasi dengan dokter secara virtual. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi telemedicine, termasuk keamanan data medis, privasi pasien, dan pengaturan tarif konsultasi online. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi penggunaan telemedicine dan memastikan kepatuhan terhadap standar medis yang berlaku. Yang keempat, kolaborasi antara pihak terkait. Dibutuhkan kerjasama antara rumah sakit, klinik, dokter, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengimplementasikan telemedicine secara efektif. Kolaborasi ini meliputi penyediaan platform telemedicine yang aman dan terpercaya, integrasi data medis, dan koordinasi antara dokter dan pasien. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi telemedicine, baik dari segi kepuasan pasien, efektivitas pengobatan, maupun efisiensi biaya. Dengan melakukan evaluasi, dapat diidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan telemedicine. Yang keenam, kesadaran masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat telemedicine melalui kampanye edukasi dan informasi yang mudah diakses. Sosialisasikan keuntungan seperti aksesibilitas yang lebih baik, penghematan waktu dan biaya, serta kemudahan mendapatkan konsultasi medis.